Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang mana di masa pandemi ini masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti MPLS walaupun secara daring. Dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW. Selamat datang anak-anak Bapak kelas 7 di SMP Nurul Ihsan. Yang perlu Bapak perlu garis bawahi, hari ini Bapak akan menjelaskan apakah itu SMP, khususnya SMP Nurul Ihsan, itu adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nurul Ihsan Duta Ilmu. Lingkungan SMP Nurul Ihsan, yang pertama kita adalah mempunyai lingkungan yang sangat strategis, di mana di depan kita ada gupusmu atau gudang peluru yang memberikan kenyamanan, keamanan kepada kita semuanya yang berada di SMP kita. Yang kedua, biasanya kita bekerja sama dalam MPLS untuk menciptakan karakter kalian semuanya, mempunyai nasionalisme, patriotistik, untuk menumbuhkan yaitu karakter kalian semuanya. Yang kedua, lingkungan sekolah kita ada stasiun Cakung, di mana merupakan memudahkan kita semuanya sebagai transportasi untuk menuju ke sekolah, baik pulang maupun pergi. Yang ketiga, SMP kita mempunyai laboratorium komputer atau IT tersendiri yang Bapak berharap kalian semuanya bisa menggunakan dengan secara baik, dan harapan Bapak adalah kalian benar-benar menjadi atau dapat menghadapi di globalisasi ini pembelajaran yang secara globalisasi bersaing. Selanjutnya, keempat, ada ruang IPA, jadi lab IPA yang dapat digunakan praktikum yang mengembangkan keterampilan dan kewirausahaan. Karena di SMP juga ada sekarang diuntukkan bahwa kalian harus mempunyai jiwa kewirausahaan atau jiwa entrepreneurship. 5, perpustakaan dapat untuk mengembangkan baik pengetahuan maupun menjadi penulis yang handal. Nanti kalian akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia yang mempunyai potensi untuk menjadi kamu jadi seorang penulis. Insya Allah. Semua itu dapat terwujud dengan Cheng. Is difficult, not Cheng is fatal. Artinya bila kamu melakukan perubahan dengan kata ini yang adalah ini, maka kamu akan menjadi yang terbaik. Tanpa itu tidak ada. Tapi kalau kamu tidak melakukan perubahan, maka kamu akan menjadi orang yang fatal. Ini pilihan-pilihan kata yang bahwasanya kamu bisa menjadi. Itu anak-anak sekalian. Lanjutnya, dan palasma itu tidak dapat ada hasilnya jika kenakalan remaja. Apa itu arti remaja? Jadi kalian sekarang bukan SD, kalian adalah merupakan remaja yang di masa akan datang diharapkan adalah menjadi tumpuan bangsa ini. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak, dari kapan SD disebut anak-anak, sekarang menjadi remaja, menjadi dewasa. Nah, perhatikan atau simak baik-baik gambar berikut. Jadi ini nggak perlu ditiru gambar ini, dan kamu nggak perlu ada di sini. Contoh kamu perhatikan, Contoh kamu perhatikan gambar pertama. Kalau kamu seorang pelajar, kamu memberikan topi saja sudah tidak benar. Jadi kalau kamu nanti adalah mau menjadi seperti ini, kamu nanti akan bimbing. Ada Bu Nunu sebagai guru seninya, ada Bu Ziah yang nanti ada membina OSIS-nya, ada Pak Diki. Kalau Pak Diki pengen menyanyi, nanti kamu mau jadi rapper, boleh. Kamu menjadi seperti ini. Terus kamu lihat dengan gambar kedua, ada menggunakan rambut yang sayanya sendiri, itu bukan seorang pelajar.
Yang ketiga demikian juga, yang keempat, dan seterusnya. Yang kelima apalagi perilaku yang tidak sopan untuk dimiliki oleh seorang remaja. Jadi kalian sekarang adalah remaja, itu arahan Bapak. Lanjut, nah ini contoh kenakalan remaja yang nggak perlu kamu lakukan. Di sosial media kamu bikin coretan, kata-kata dan sebagainya yang tidak benar seperti ini di sosial media. Itu nggak perlu, nggak ada namanya zamannya adalah merupakan seorang remaja, seorang pelajar. Yang kedua, ada gambar naik motor kebut-kebutan, nggak sesuai dengan harapan baik orang tua, pemerintah, guru dan sebagainya, maka tidak perlu dilakukan. Ya anak sekalian. Terus ya, yang gambar yang selanjutnya yaitu di sini. Ini obat-obatan atau psikoterapika. Jangan sekali-sekali kamu itu terjebak sebagai remaja sudah menginjak mempunyai hubungan yang lebih luas, mempunyai pergaulan lebih luas, maka jangan sampai kalian mencoba-coba. Ini biasanya mencoba-coba. Disuruh mencoba, nggak tahu ini pil apa, boy minum aja, enak. Ada kesalahan dikit, udah coba-coba. Akhirnya menggunakan terlalu banyak, akhirnya mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Baik oleh guru, oleh orang tua, maupun oleh pemerintah. Yang terakhir, nih, ini yang sering membuat bahwasanya yang sering terjadi di sekolah-sekolahan, bahkan di video atau di medsos seperti kamu temui, yaitu anak peserta baru yang dibully seolah-olah bahwa saya anak ini salah. Yang dibully itu belum tentu dia nggak bisa. Contoh, ada nanti kamu belajar sudah masuk, ada anak culun, belum tentu dia culun. Penampilan seperti itu Allah yang bikin, bukan kita. Dan dia juga nggak mau diciptakan seperti itu. Maka perlu kita adanya toleransi sesama teman. Jadi nggak perlu dibully, dipukul lah, di ini dan sebagainya. Jelas sekalian? Jadi kamu harus berganti bahwasanya jadi ada anak-anak sekarang menjadi remaja. Remaja yang bagaimana? Tadi Pak jelaskan. Next, lanjut. Change ahead. Semua sudah berubah, nak. Contoh sekarang kamu belajar menggunakan daring. Yang dulu 1 tahun atau 1,5 tahun lalu kamu nggak mengenal namanya dunia maya untuk belajar. Apa Zoom meeting, apa Google meeting, apa nggak bisa. Bahkan sampai sekarang pun ada yang belum bisa. Nah, sekarang udah berubah. Kamu harus mengikuti perkembangan itu. Kalau kamu ingin menjadi remaja yang kokoh, remaja yang hebat, kamu harus berubah. Harus bisa. Karena dengan perubahan atau HP yang kamu bakal gunakan, kamu bisa menjadi pengusaha walaupun melalui outline. Itu apa harapkan. Nanti karena tadi saya jelaskan, ada di dunia kewirausahaan di SMP. Insya Allah nanti kamu bisa konsultasi. Kebetulan di sini ada Bu Erni sebagai wakil kurikulum kita. Beliau adalah seorang entrepreneur yang handal. Nah, bisa kamu minta bagaimana Bu caranya dan sebagainya. Nanti biar Bu Erni untuk sharing. Next, lanjut. Nah, mari melakukan perubahan yang benar. Karena perubahan yang salah adalah kerugian dan kekonyolan. Jelas-jelas konyol. Jelas-jelas rugi. Kenapa saya katakan Bapak katakan rugi? Contoh kalau orang yang memberikan perubahan kesalahan, maka dia akan tertinggal. Atau bisa dikatakan kalau orang dahulu zaman Bapak dikatakan akan menjadi sampah masyarakat. Akan konyol di mata masyarakat. Maka menjadi konyolan. Jadi jangan sampai ditirukan. Contoh seperti ini. Ini jangan ditiru. Some test. Ya. Ini adalah contoh jangan ditiru. Sekali lagi, ya. Bapak harap kamu tidak meniru kejadian di sini. Ya. Perhatikan, contoh nih. Jadi seorang remaja masih pelajar menggunakan pakaian-pakaian yang seperti ini. Coba. Karena dia adalah perilaku yang tidak baik, menekan perubahan yang tidak baik, maka menjadi baik. Jadi jangan sampai nanti kamu adalah ditinggal di rumahmu karena orang tua kamu duanya pergi, kamu ajak temanmu menjadi pergaulan yang bebas, maka tidak ada. Itu perubahan-perubahan yang jelek. Nah, nanti Pak akan jelaskan supaya kamu mengerti apa perubahan yang baik. Nanti Pak jelaskan, nanti sampai dengan akhir ada. Next.
Nah, kesalahan penggunaan masa remaja itu hanya senang suka-suka, refreshing. Bahkan kadang-kadang ada kata yang mengatakan, ah kita masih remaja, enak-enakan dulu, senang-senang dulu. Jadi refreshing dan sebagainya. Yang kedua, hanya main-main terus. Nanti ada gambarnya. Kamu main-main terus, bagaimana hasilnya? Hanya semena-mena. Mena-mena gimana? Pada orang tua, minta paket lah, minta ini, minta baju, mengenai tren dan sebagainya. Semena-mena, dan sebagainya. Maka tidak akan ada gunanya. Yang terakhir, menghabiskan masa muda. Nah, masa muda ini yang kamu habiskan dengan tidak berguna, hanya keluyar-keluyur ke sana, hanya trek-trekan, nggak ada. Menyesal nanti, akan mengejar susah untuk mencapai. Contohnya ini, nah ini yang ada sekarang ini, pemerintah sudah memberikan kuota untuk belajar mainnya Mobile Legend. Ya tidak? Boleh kamu dengan hati-hati nurani kalian sendiri. Pasti itu terjadi. Yang kedua, karena sudah main Mobile Legend, kalau belajar itu sedikit aja baru buka buku dia nguap. Males, nggak ada tenaga. Tapi kalau sebelahnya gambarnya adalah dia bermain. Ya udah saya naik sendiri sampai dengan mungkin berjam-jam atau mungkin berhari-hari di hadapan HP atau mungkin punya laptop pakai laptop, maka akan betah. Jadi kamu perhatikan benar-benar ini, gambar ini anak sekalian. Tuh, study time, waktu belajar dia nguap, bawahnya ngantuk aja. Ini salah nih pelajaran yang seperti remaja begini. Tapi kalau game, waktu game, gak ada namanya ngantuk. Sampai melotot, bahkan mata sampai rusak. Dan Bapak ingatkan anak kalian semuanya, di usia kalian remaja ini adalah akan merusak. Kalau kamu gunakan sering sampai berjam-jam, maka sering dokter atau sering tayangkan di video, maka matamu akan menjadi rusak. Bapak sendiri membuat materi ini aja, mata rasanya udah berair. Hanya beberapa menit, mungkin setengah jam dan sebagainya. Maka saya harapkan kamu tidak ada. Jadi kesalahan penggunaan masa remaja itu jangan sampai terjadi pada kalian semuanya. Bapak harapkan. Next, lanjut. Nah, sekalian dalam menggunakan internet, karena saya hanya internet, ada pornografi. Saya juga nggak tahu zaman pemerintah sekarang ini sangat merusak sekali. Saya itu nonton seandainya sebuah YouTube ada ceramah, tapi begitu diselingin dengan iklannya itu berisinya adalah pornografi. Buka WW ini dan sebagainya. Nah, kalau itu kamu gunakan, maka kamu akan menjadi salah fatal. Yang kedua yaitu bullying. Jadi kamu ada membuli atau mungkin suatu kelompok. Bapak harapkan di SMP Nusan tidak ada kelompok, semua sama. Mau yang pintar, mau yang itu membaur menjadi satu. Nggak ada yang namanya adalah kamu membuli dari antara teman-teman kamu. Jadi semua bekerja sama untuk kemajuan kalian semuanya. Ya. Yang ketiga, pembajakan. Ini sering nih terjadi nih. Teman remaja sekarang ini sering bajak yang mungkin bis atau mungkin temannya sendiri, sebagainya, dengan menggunakan tingkah lakunya yang kurang sopan, kurang baik. Bapak harapkan tidak ada. Terus main game berlebihan. Kenapa saya bisa mengatakan main game berlebihan? Karena kebetulan di tangga Bapak ada yang mempunyai adalah untuk main game-game itu, karena Bapak nggak pernah, itu adalah di situ main tuh. Bapak lihat, Bapak lewat sekali, sekian jam, lewat lagi, masih aja duduk di situ. Bahkan sampai hilang, sampai lupa makan, makannya kenyang. Begitu ingat makan, sakit kronis, sakit lambung, sakit ini dan sebagainya. Nah itu Bapak harapkan tidak ada. Next, perhatikan. Berikut juga merupakan kesalahan remaja, kesalahan dalam penggunaan obat. Menggunakan obat tanpa pengawasan dokter. Artinya beli obat seenaknya sendiri. Apalagi bergaul dengan yang tidak benar tadi. Membeli obat, udah minumnya aja, nanti hilang. Nanti hilang kamu begini, tanpa dengan dokter. Sedangkan seumuran kalian itu walaupun mungkin besarnya sama, karena berat badannya beda, umurnya beda, maka dosisnya beda. Kalau dokter yang mengasih.
Tapi kalau kamu hanya minum-minum saja, akhirnya mengakibatkan kamu fatal untuk penggunaan obat. Terus menyalahkan obat-obatan. Contoh, aspirin itu adalah obat pilek atau batuk atau penemam. Tapi kalau kamu gunakan berlebihan, maka akan mengganggu otak kamu. Otak kamu akan error. Jadi kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang megan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan obatan berlebihan dosis dan gunaan. Tadi saya katakan, dosis sudah berlebihan. Kalau orang bilang OB, overdosis, ya udah, tinggal menunggu bahwasanya masa remaja kamu yang suram, masa dewasa kamu tidak akan menjadi baik, tidak akan bisa berpikir jernih. Lanjut, change ahead tadi ya. Bagaimana cara melakukan perubahan. Jadi perubahan setiap hari, perubahan cara yang benar. Nah, itu harus kita lakukan anak-anak sekalian. Ya, kita harus melakukan perubahan yang benar. Kamu sebagai remaja, sebagai masa depan bangsa harus melakukan perubahan. Bapak berharap ini ada di SMP Nurul Ihsan. Next, nih masa remaja. Masa remaja adalah masa periode sangat penting, karena membentuk karakteristik kamu, membentuk dari pengetahuan, membentuk keterampilan kamu. Itu harus anak sekalian ya. Terus masa remaja merupakan masa periode peralihan. Tadi Bapak di depan sudah jelaskan. Masa remaja itu peralihan menuju dewasa. Jadi harus menunjukkan bahwa kamu lebih baik. Bukannya tambah lebih terpuruk, tambah lebih jelek. Apalagi yang di SD-nya mungkin mempunyai prestasi, maka di SMP-nya harus lebih baik. Contoh sebenarnya Bapak ingin menayangkan gambarnya, kakakmu ada yang namanya Ega. Sekarang menjadi penghuni dari Ragunan. Artinya adalah bukan Ragunan binatang. Di sini adalah mengenai sekolah Ragunan, sekolah atlet di KI Jakarta. Dia terpilih. Karena apa? Dia tingkatkan dari SD-nya, di SMP-nya kembali ditingkatkan, akhirnya menjadi atlet. Bisa-bisa menjadi atlet nasional. Sekarang menjadi atlet PON di KI Jakarta. Pernah ke Thailand gratis, pernah ke Vietnam gratis, pernah ke Singapura gratis. Gurunya belum ada anak yang menikmati. Tapi anak-anaknya sudah menikmati ke arah sana. Maka Bapak harapkan kalian semuanya bisa untuk menuju ke sana. Ya. Terus masa remaja merupakan masa periode perubahan. Jadi kamu berubah nak. Tadi ya, jadi kamu harus berubah. Harus ada perubahan. Perubahan kemana? Perubahan ke arah baik. Contoh dalam menggunakan yang punya HP, makanya HP itu disebut sebagai adalah merupakan yang menggunakan HP pintar, yang sebenarnya pintar yang menggunakan. Kalau nggak pintar menggunakannya, nggak akan jadi pintar itu. Ya, itu harapan Bapak. Selanjutnya adalah masa remaja merupakan masa bermasalah. Jadi penuh dengan masalah. Kenapa? Karena menuju perubahan. Itu masa bermasalah. Banyak banget, ya tadi yang mudah dengan dipengaruhi dengan obat-obatan tadi. Tergantung pergaulannya, ya. Dalam ingin membentuk menjadi seorang pengusaha, menjadi entrepreneur, berwirausaha, ada permasalahan. Dan sebagainya. Terus masa remaja merupakan masa mencari identitas. Siapa saya? Siapa saya? Nih saya. Nah, maka itu jangan sampai itu terjadi di dalam hal-hal yang merugikan kalian sendiri untuk berubah. Dari masa remaja menuju masa dewasa. Yang terakhir, masa remaja merupakan masa ambang dewasa. Jadi kamu sudah mengerti pergaulan dewasa, mengerti pergaulan ke sana, kemana ini dan sebagainya. Pasti kamu diajarkan oleh guru-guru kalian bagaimana contoh nanti IPS, kamu naik kereta dengan komuter lain, kamu bisa ke kota, di kota kamu bisa melakukan penelitian bagaimana sejarah-sejarah Indonesia terjadinya khususnya di ibu kota, atau mungkin di patung Gajah, museum gajah di sana ada zaman purba dan sebagainya, atau di planetarium. Dengan mudahnya karena transportasi mudah, tinggal naik kereta, turun pasca Senen, nyebrang sedikit, sampai ke planetarium. Kamu bisa belajar nanti dengan
belajar IPS, kamu akan diterangkan bagaimana planetarium itu bagian kedudukan daripada tata surya dan sebagainya, bisa kamu lihat secara langsung. Next, lanjut. Nih, tugas penentuan jam, yaitu mana yang terbaik adalah yang pertama ini, nak. Makanya Pak taruh di paling atas. Kematangan hidup religius. Yang beragama lain silahkan, yang beragama Islam ingin juga menjadi tauladan, menjadi religius yang benar-benar ada baik untuk kedepannya. Pandai, mungkin menjadi hafiz Quran, nanti akan dibimbing oleh Pak Fikri, ya, atau mungkin menghafalkan, mengerti kisah-kisah daripada Rasul dan sebagainya. Yang kedua, kematangan berperilaku etis. Ini yang tidak terjadi di Jakarta khususnya. Makanya sekarang ini kamu harus tidak bisa tidak. Kamu ada punya etis, mempunyai kesopanan santunan. Di depan ada orang tua, kita ucapkan salam. Kita mohon permisi, bukan langsung main lari saya naik sendiri. Nah, ini tidak ada nanti perilaku seperti itu. Setelah kamu menghadapi LPL sini, atau nanti kalau menghadapi secara luring, kamu harus bisa memberikan perilaku ya sebagai seorang remaja yang baik. Yang ketiga, kematangan emosional. Kematangan emosional itu artinya jangan kamu menghadapi satu itu dengan emosi, dengan marah-marah, dengan tapi dengan lemah lembut, karena tadi sudah merupakan religius. Mau yang beragama apa aja sama aja. Jadi dilihat dari segi agama. Misalnya ada orang ngomong begini, jangan langsung wah, nggak perlu. Tapi perlu adanya demokratis. Kalau menurut pendapat saya, kalau ini, kalau nggak bisa, mari kita ngomong kepada Bapak Ibu guru, Pak, ini, seperti itu. Maka kematangan emosional kamu akan lebih bagus. Yang kedua, kematangan intelektual. Apalagi ini, nak, kematangan intelektual. Jadi seorang intelektual yang berpikiran yang baik, ke depan yang lebih bagus, benar-benar menunjukkan seorang intelektual, bukan seorang pelajar. Jadi menghadapi saatnya ada SMP lain begini-begini, walaupun itu SMP lain salah, bukan main gebuk atau bukan main ini, main itu, tapi diselesaikan dengan secara baik. Supaya menjadi apa? Ketentraman jadi semuanya. Kerukunan. Ya. Mempunyai jiwa nasionalisme yang Mbak berikan tadi, pertama kali tadi, menjadi patriotistik. Ya, diselesaikan dengan baik-baik. Terus mempunyai jiwa keintelektual. Terus sekarang tanggung jawab. Ini yang sangat kurang sekali. Nanti kalau kamu ini daring, karena kamu sebagai remaja, sebagai pelajar, untuk menuju dewasa, tolong tanggung jawab dikerjakan. Nggak ada ceritanya nggak bisa. Karena apa? Kalau nggak bisa, khususnya dengan Bapak nanti yang berhadapan Bapak, nanti bisa datang ke sekolah, Pak, saya mohon dong bimbingannya ini, saya berikan, dan saya terbuka. Apalagi kalau mau daring, nanti Bapak memberikan materi daring, Pak, saya di sekolah aja boleh? Boleh. Tapi dengan syarat prokes harus perhatikan. Semuanya bawa. Jadi jangan saya naik sendiri. Sopan pakaiannya tadi Pak jelaskan. Punya pakaian sopan, pakai seragam, pakai itu. Kalau memang nggak pakai seragam, pakai pakaian yang benar. Bukan pakai kaos oblong, terus pakai sendal, nyeker. Itu bukan seorang remaja. Bukan seorang pelajar. Ya, itu harapan Pak. Yang terus, yang keenam, peran sosial sebagai pria maupun wanita. Ini penting sekali anak sekalian. Kita tadi yang peran sosial. Jadi kalau melihat saatnya kejadian satu hal kejadian, kalau seorang pria perempuan ada seorang nenek-nenek mau nyebrang, mau wanita mau pria, kalau media sosial itu seberangin. Kalau ada yang kelaparan, ya bagaimana caranya untuk dibantu. Apalagi zaman sekarang ini pandemi. Bapak atau ibu yang ada di lingkungan rumah kamu banyak yang tidak. Kalau memang punya sedikit diulurkan, kenapa tidak? Saya ini punya mie 5, berikanlah 1 untuk yang lainnya. Ya, lanjut. 7, penerimaan diri dan pengembangannya. Jadi diri kamu harus berkembang, nak. Dirimu harus berkembang, harus maju. Itu harus, tidak bisa tidak. Jadi tunjukkan bahwa saya seorang pelajar. Saya seorang yang berhubungan untuk berkembang, untuk masa depan pada negara saya. Ya, ya khususnya sekarang di lembaga ini, yaitu di SMP Nurul Ihsan. Kedelapan, kemandirian perilaku ekonomis. Nih, pendidikan ekonomis, contoh.
Ya, kamu ada 5 orang atau 3 orang. Begitu mau beli, seandainya makanan, kalau kamu berikan seandainya 5.000, cuman dapat adalah 3. Tapi coba, uang tadi secara ekonomis dikumpulkan, bicara baik-baik, kamu beli telur, kamu beli ini, kamu cetak jadi banyak. Besok pulang kamu bawa, kamu bagikan bapak ibu guru, atau bagikan teman kamu, itu namanya secara ekonomis. Jadi bukan, punya duit ini, beli, duit ini beli. Itu konsumtif namanya. Bisa-bisa kamu menjadi kalau bukan ekonomis, kamu menjadi pemuda yang remaja yang produktif. Bisa kamu jual, bisa dan sebagainya. Yang 9, wawasan dan persiapan karir. Siapkan baik-baik. Apa yang dikatakan bapak ibu guru, harus kamu camkan baik-baik. Terutama yang di atas. Kematangan religius. Bahwasanya semua berhasil itu karena Allah. Karena Tuhan yang Maha Esa. Jadi kamu dengan persiapkan karir, dengan wawasan kamu, buat ini dan sebagainya, tapi tidak lupa dengan doa. Karena religiusnya kuat, semua diawali dengan doa. Dimulai dengan permohonan. Insya Allah bahwasanya karir kamu akan melejit. Amin. Yang terakhir, kematangan hubungan dengan sebaya. Tadi. Jadi kalau mas sebaya, kalau memang ada yang mempunyai kekurangan, bantu. Jangan dibully. Sekali lagi ya, jangan dibully. Jangan dibully, tapi diberikan dengan teman sebaya. Bagaimana diperlakukan sebagai manusia. Karena nggak ada orang yang diciptakan adalah minta jadi orang yang lemah. Coba, siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Pak, ingin saya menjadi idiot dan sebagainya. Silakan, nggak ada. Anakku sekalian. Itu semua adalah kehendak Allah. Nah, mari kita sikapi bahwa dengan sebaya kita menghormati. Dan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kau berikan saya adalah dalam keadaan normal. Daripada. Jelas? Itu anak sekalian. Ini yang terakhir, yaitu kembangkan minat pengetahuan. Jaga kreativitas. Jadi minat kamu kembangkan. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi seorang ustadz, maka berhubunganlah dengan orang yang mengenal agama. Tadi religimu harus kuat. Saya harus bagaimana? Dan dikembangkan. Apa yang saya lakukan, Pak? Atau yang menjadi dokter? Apa nilai-nilai harus saya bawa untuk saya menuju dewasa atau menuju SMA nanti? Kreativitas. Tadi kamu kreativitas. Ya contoh tadi punya uang 5.000, bertiga beliin aja dengan ada beli tepung setengah kilo, ada yang buat ini begini, bikin bakwan jadi banyak, bisa menyajikan makan bareng-bareng dengan teman-temannya, dengan siapa aja yang ada di rumah mungkin. Itu akan menjadi perilaku yang kreativitas. Atau mungkin menemukan barang bekas. Ini bisa dibuat apa ya? Konsultasikan, nanti ada budiah yang akan mengajari kamu. Oh begini nak, begini. Bisa berhasil, bisa dijual dengan baik. Ya. Yang selanjutnya adalah pilih kegiatan yang mengembangkan minat dan bakat. Jadi saya lagi, minat dan bakat. Contoh tadi, Mobile Legend, nggak ada minat bakatnya. Apaan? Walaupun ada yang saya dengar itu, saya dengar karena Bapak nggak suka. Atau memang nggak pernah main begitu. Itu ada yang minat bakatnya itu ke sana, sampai menjadi katanya juara dunia. Nah itu kamu telusuri dulu bagaimana sejarahnya. Apa yang dia lakukan, apa itu kalau memang minat ke sana. Akhirnya menjadi seorang pemain Mobile Legend sampai dengan tingkat internasional. Jadi perlu, jadi harus ya pilih kegiatan yang mengembangkan dari Anda minat dan bakat kamu. Kalau kamu nggak ada minat, nggak ada bakat, jangan dipaksakan. Itu akan hancur yang jelas, karena nggak sesuai dengan pilihan kamu. Yang terakhir, sebagai pelindung diri. Sebagai pelindung diri. Kamu harus menjadi pelindung diri kamu sendiri. Ketika berhadapan dengan Randy, seandainya, oh Randy itu begini, saya harus melindungi diri saya. Atau ketika berteman dengan Diki, oh Diki itu seperti insan melindungi diri saya. Saya nggak bisa sembarangan. Oh ternyata
ranking rendah dikit tapi punya plus yang baik, dia bisa begini, saya bisa ngajarin, saya bisa begini. Itu boleh. Ya, namanya untuk melindungi diri kamu. Jadi dengan perkembangan situasi apalagi sekarang ini, tolong disaring dengan benar-benar. Lindungi diri kamu. Jadi nggak bisa keluar sembarangan. Harus menggunakan prokes, harus menggunakan ini, harus mematuhi. Oh, daerah ini zona merah, nggak perlu kita datengin. Karena di dalam hadis juga mengatakan, janganlah kamu datang pada suatu tempat yang terserang oleh wabah. Jangan kamu datengin. Itu yang jelas. Yang terakhir adalah memberikan nuansa damai pada hati dan jiwa. Ya tadi, yang beragama Islam atau yang lain, tadi religinya ditingkatkan, baca Quran, zikir, dan alhamdulillah kebiasaan di sini ada zikir nanti, ada sholat duha. Tiap datang sholat duha dulu, sholat duha zikir dengan ketentraman, kedamaian. Terus membaca Quran, bisa menjadi hafiz Quran dan sebagainya. Jelas anak sekalian? Ya, itu saya rasa yang Pak terangkan untuk pertemuan kali ini. Bapak berharap MPLS ini membawa dampak kebaikan buat kalian semuanya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.